Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Monica Mutiara dengan NIM 215080100111148. Saya berasal dari kelas Agama 1 HI, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab dari hasil resum tugas hari ini. Mazhab adalah aliran dalam fikih Islam. Perbedaan mazhab dengan firqah dan agama baru adalah firqah adalah perbedaan pendapat dalam akidah, akan tetapi tidak mengeluarkan seseorang dalam Islam, disebut firqah. Sedangkan agama baru adalah apabila perbedaan tersebut dapat mengeluarkan seseorang dalam Islam atau murtad, disebut sebagai agama baru. Mazhab sendiri terkenal ada 4. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, yang kedua adalah mazhab Maliki, yang ketiga adalah mazhab Syafi'i, dan keempat adalah mazhab Hambali. Sebelum terbentuknya mazhab, ada 3 masa dalam sejarahnya. Yang pertama adalah fikih di masa Rasulullah. Sejak Rasulullah diutus, sudah ada fikih. Sumber fikihnya sendiri adalah langsung dari Rasulullah SAW. Sejarah fikih dimulai saat Rasulullah hijrah ke Madinah, karena saat di Mekah sangat penuh dengan tekanan. Fikih di masa Rasulullah belum ada aliran-aliran seperti sekarang. Kedua adalah fikih di masa para sahabat. Masa ini setelah Rasulullah SAW wafat. Pada masa ini mereka menyebarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum fikih. Masalah-masalah yang timbul diselesaikan dengan hukum fikih. Pada masa ini juga, sahabat sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa hukum. Dikenal serius mencari dalil dan tidak segan-segan bertanya kepada kaum muslimin. Apabila mereka belum menemukan solusi setelah berdiskusi dengan para sahabat, mereka tidak segan-segan bertanya kepada para kaum muslimin. Umumnya, sahabat dalam memutuskan hukum dilakukan dengan mendebat satu sama lain, diskusi dan musyawarah, lalu baru muncullah fatwa hukum. Setelah itu, timbullah penaklukan-penaklukan di berbagai tempat. Hal inilah yang menjadikan para sahabat tersebar di berbagai tempat. Ada satu masalah setelah adanya penaklukan ini. Sahabat menjadi jarang bertemu, dan apabila ada masalah, mereka harus menyelesaikannya sendiri dengan pemahamannya sendiri, karena tidak bisa bertemu dengan satu sama lain untuk berdiskusi. Ada perbedaan pemahaman karena ada beberapa sahabat yang sudah tahu sunnah, ada juga yang belum tahu sunnah. Ketiga adalah fikih pada masa tabi'in. Pada masa ini tidak jauh berbeda dengan masa sahabat. Sumber fikihnya ditambah. Yang semula pada masa sahabat hanya Al-Quran dan Sunnah, pada masa ini menjadi Al-Quran, Sunnah, dan fatwa para sahabat yang ada di berbagai tempat. Dalam perjalanan sejarah mazhab ini ada 2 peristiwa penting. Yang pertama adalah tragedi Utsman, dan yang kedua adalah perdebatan di kalangan ulama. Yang pertama adalah tragedi Utsman. Setelah Utsman terbunuh dan Ali dibaiat menjadi khalifah, banyak pertentangan, salah satunya adalah Muawiyah, dan berakhir dengan majelis takim. Lalu muncullah berbagai partai politik yang banyak, yang awalnya partai politik ini membahas tentang fikih terhadap khalifah, menjadi meluas menjadi cabang-cabang fikih yang lain.
Pada saat itu ada beberapa golongan yang ada di partai politik tersebut. Yang pertama adalah golongan yang sama sekali tidak memihak Utsman, Ali maupun Muawiyah. Saat itu mereka berpendapat khalifah harusnya dibaiat murni dari pilihan kaum muslimin. Mereka berpendapat bahwa khalifah bisa saja dipilih dari kaum muslimin yang lainnya yang memenuhi syarat yang dibaiat langsung oleh kaum muslimin. Mereka memahami tidak wajib taat kepada khalifah. Kelompok ini hanya mau mengambil pendapat dari ulama-ulama yang mereka taati. Mereka tidak mau atau menolak mengambil pendapat dari ulama-ulama yang tidak mereka yakini. Mereka disebut sebagai Khawarij. Mereka punya. Ada juga golongan yang mencintai Ali dan keturunannya. Mereka berpendapat hanya Ali dan keturunannya yang harus dibaiat menjadi khalifah. Sama seperti golongan Khawarij tadi, mereka hanya mau menaati ulama-ulama yang mereka yakini. Kedua adalah perdebatan di kalangan ulama. Ada perdebatan terkenal yaitu perdebatan antara Rabi'ah bin Abi Abdirrahman dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang menyebabkan timbul fuqaha yang meninggalkan majelisnya Rabi'ah. Dari perdebatan inilah muncul metode ijtihad. Pada pertengahan abad Hijriyah, metode-metode ini sudah mulai menonjol. Dari sinilah lama-lama terbentuknya mazhab-mazhab. Ada 3 hal atau 3 poin penting yang membedakan dari 4 mazhab tersebut. Yang pertama adalah sumber dalil yang dipakai. Ada 4 perkara yang menjadi penyebab perbedaan-perbedaan sumber dalil yang dipakai. Yang pertama adalah perbedaan metode menentukan kevalidan as-sunnah. Yang kedua adalah perbedaan sikap pada fatwa sahabat. Yang ketiga adalah perbedaan sikap terhadap qiyas. Yang keempat adalah perbedaan sikap terhadap ijma'. Poin yang kedua adalah cara pandang terhadap nafsorot. Yang ketiga adalah pemaknaan bahasa. Pembahasan yang terakhir adalah ragam mazhab yang tidak bermakna penyimpangan dari ajaran fikih. Banyak perbedaan pendapat sejak zaman para sahabat, tetapi ini wajar, tidak dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran fikih, karena pasti semua orang akan berbeda pendapatnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.